prinsipnya itu adalah badai pasti berlalu. Ya, jadi karena badai pasti berlalu, maka kalau misalnya ada yang masih nanti kan ada aja tuh waktu begitu jalan kita mulai jalan kemudian ada yang bilang aduh kayaknya aku malas sekali lah nengok pembimbingku kayaknya udahlah gitu ya. Nah, akhirnya nggak jalan. Nah, jangan seperti itu. Ikutin aja. Nah, sekarang ini kan ada 108 orang di sini, ya kan? Jadi, bayangkan kalau kalian sedang malas, kalau kalian itu sedang bete ngerjainnya, ingatlah ada 100 orang yang bete. Gitu ya. Jadi, jangan diikutin. Ikutin aja yang kayak mana orang rame-rame. Rame-rame dimarahin, ya kan nggak apa-apa kalau rame-rame dimarahin. Rame-rame kemudian kita itu susah, ya rame-rame. Pokoknya sepanjang itu rame-rame nggak ada masalah. Jadi diikuti aja. Jangan sampai nanti waktu kalian penelitian gitu ininya, waktu kalian menyusun proposal, yang dibawain itu adalah udahlah nantilah. Nah, itu yang menjadi penyakit. Kalau ada seperti itu, segera hindari. Ya, segera hindari, kemudian kalian lihat nih, pokoknya kawannya buat apa, dibuat aja. Mau salah, nggak masalah. Yang penting jalan, jangan berhenti. Ya, itu tipsnya. Sebelum kita mulai, kita akan berbicara tentang nantinya ini adalah tentang skripsi. Ya, jadi ini adalah syarat untuk kita bisa masuk ke koas. Jadi jangan sampai nanti itu nggak dikerjain gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana skripsi itu dilakukan. Oke. Nanti sepanjang saya berbicara, apabila ada hal yang kalian mau bertanya, itu boleh langsung ya. Jadi tidak perlu harus menunggu sampai selesai. Nah, CRP atau Community Research Program dalam KBK, kurikulum berbasis kompetensi di FKUSU, itu ada beberapa ya. Kita lihat CRP 1 itu dilaksanakan di semester 2. Ya. Jadi itu kuliahnya adalah tentang metodologi penelitian. Nah, ini kan berabad yang lalu nih ya, di semester 1, tahun pertama. Nah, seringkali ini kalian nanti udah lupa tuh semuanya yang di semester pertama. Nah, untuk itulah sekarang ini nanti lihat kembali. Jadi diikutin aja. Nah, kalau ada yang kemarin BT, kuliah tentang metodologi penelitian, ini saatnya untuk kalian jatuh cinta sama Metopel ya. Jadi, waduh, nih kemarin aku tuh pusing kali lah. Nah, sekarang ini coba diinikan ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Nah, metodologi penelitian kita itu kan belajar tentang bagaimana langkah-langkah kita itu membuat penelitian. Kemudian kita tahu jenis-jenisnya, apa desain penelitian, seperti apa itu cross-sectional, case control, cohort, eksperimental, dan desain khusus. Nah ini nanti uniknya metodologi penelitian ini, sekarang kalian belajar di semester 2, kemudian diulangi lagi waktu IBM, diulangi lagi waktu di semester 6. Nanti waktu kalian tamat, di Departemen Komunitas di semester 11 itu nanti ada lagi. Terus waktu kalian jadi dokter, kalian kemudian masuk ngambil S2 misalnya, itu pun nanti akan berulang lagi. Kalian ikut S3 berulang lagi. Kalian ikut nanti misalnya PPDS tetap berulang lagi. Nah, untuk itulah jangan pernah bosan. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan kesandung dengan yang namanya metodologi penelitian. Nah, untuk itu diikutin aja, ya, diikutin aja. Nah, kemarin kita belajar tentang jenisnya, kemudian tentang desain penelitiannya. Kita kemudian melihat juga nih, apa ya kelebihan dan kekurangan dari setiap desain penelitian.
Kemudian setelah itu kalian belajar tentang biostatistik. Nah, di biostatistik kita itu akan memahami ada yang namanya statistik deskriptif dan ada yang namanya statistik inferensial. Ya, jadi kita tahu statistik deskriptif ini kapan kita pakai statistik deskriptif, kapan kita pakai statistik inferensial. Jadi ini yang kita nantinya akan melihat. Kemudian kita pilih jenis statistik itu sesuai nggak dengan tujuan penelitian kita. Nah, ini adalah yang kita pelajari waktu di semester 2. Nah, implementasinya bagaimana? Ini nanti yang kita akan juga lihat kembali waktu kita menyusun proposal. Jadi sebenarnya semester ini adalah bentuk implementasi, ya, termasuk nanti skala data dan bagaimana teknik olahan data. Ya, jadi kita udah belajar di semester 2. Waktu kita masuk di semester 3, kita itu kan ada belajar tentang EPID, ya, ada EPID umum, kemudian ada EPID klinik. Di EPID umum dan EPID klinik kita berbicara tentang bagaimana memahami penelitian itu untuk nantinya itu akan menggambarkan. Jadi dia itu seperti misal nih ya, saat ini COVID-19. Jadi waktu kita berbicara tentang COVID, kita berbicara tentang angka kejadiannya. Jadi di satu sisi kita memakai angka kejadian, berapa jumlahnya, bagaimana trennya, itu kita cerita EPID. Karena EPID itu kita cerita ada itu who, ya, siapa yang terkena. Jadi mulai dari balita gitu sampai dengan lansia, kita cerita kalau di epidemiologi itu kan ada who, ada when, kapan, kemudian ada where, di mana. Nah, itu digambarkan secara di dalam epidemiologi. Contoh seperti saat ini itu adalah COVID-19. Itu kita belajar di semester 3. Kemudian di semester 4 dan semester 5 kita belajar tentang evidence-based medicine, bagaimana kita memahami, ya, kemudian data yang kita punya, kemudian kita olah, kita kemudian informasi. Kalau di semester 2 dan semester 3 tadi kita belajar baratnya kalau kita memasak kue, ya. Waktu di semester 2 dan di semester 3 kita belajar bagaimana cara memasaknya. Caranya dulu nih. Nah, sementara di semester 4 dan di semester 5 kita itu belajar tentang menilai apa yang orang masak. Ya, jadi kita itu critical appraisal-nya kita menelaah secara kritis apa yang mereka lakukan. Ya, sedangkan kita waktu berada di semester 6, nah kita jadi tukang masaknya. Jadi kalau kita di semester 2 kita belajar cara memasak, di semester 3 kita belajar tentang bagaimana menyajikannya, itu epidemiologinya. Di semester 4 dan di semester 5 kita menilai orang cara memasak dan cara dia menyajikan. Nah, di semester 6 sekarang kalian menjadi tukang masaknya, jadi chefnya. Ya, jadi itu perbedaannya antara semester 2, 3, 4, 5, dan 6 sekarang ini. Ya. Nah, di semester 7 nanti kita akan ada hasil skripsi. Jadi kayak mana kita caranya membuat laporan penelitian. Jadi ini kalian harus pahami benang merah itu. Mulai dari semester 2, 3, 4, 5, sampai kemudian semester 6 dan 7. Sehingga dengan demikian kalian bisa melihat bagaimana rangkaian antar semester. Nah, beban kredit skripsi di semester 6 itu adalah 2 SKS untuk penulisan proposal dan ada 4 SKS untuk hasil akhir penelitian. Dan ini wajib lulus. Kalaupun misalnya nilai kalian, katakanlah IPK kalian di atas 3, tapi untuk CRP 6, ya, yang untuk proposal penelitian kalian tidak lulus. Kemudian karena proposalnya nggak lulus, tentu saja di semester 7 untuk hasilnya juga itu
harus lulus dulu kan, proposalnya baru bisa ngerjain hasil. Nah, D saja nilai kalian itu kalian nggak bisa koas, sama kayak skills lab ya. Jadi harus lulus dulu, baru kita bisa nanti ikut koas. Nah, pengertian dari karya tulis ilmiah atau yang kita sebut sebagai skripsi, jadi karya tulis ilmiah itu adalah terminologi generik ya. Kalau dia karya tulis ilmiah untuk tingkat sarjana, kita sebut skripsi. Kalau dia karya tulis ilmiah untuk tingkat magister atau S2, kita sebut sebagai tesis. Kalau dia begitu juga dengan spesialis, itu kita masukkan tesis. Kalau dia untuk S3, kita menyebutnya sebagai disertasi. Ya, jadi tapi tetap karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini itu adalah merupakan kegiatan penelitian ya yang disusun menurut kaidah keilmuan. Kita tulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan baik. Jadi kalau ada nanti yang salah, kita pasti itu nanti akan ada koreksi untuk itu ya. Kemudian ada pembimbing. Jadi ada nanti pengarahannya ya. Kemudian nanti dia harus memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Jadi bisa jadi kalau untuk ekonomi misalnya, itu karya tulis ilmiahnya bisa jadi kriterianya berbeda dengan kesehatannya seperti kedokteran. Nah, kemudian kita ingin melihat dengan melalui penulisan skripsi ini, kita mau tahu nih, bagaimana kemampuan kalian dalam mengintegrasikan, lihat ya kalimatnya ya, mengintegrasikan aspek metodologi penelitian, biostatistik, epidemiologi, evidence-based medicine dalam suatu fenomena kesehatan. Jadi, pada waktu kalian mampu menulis skripsi, ya, itu sebenarnya kalian sudah mencapai level kognitif tertinggi. Karena level kognitif yang tertinggi itu adalah mampu mengintegrasikan apa yang dia pelajari sebelumnya ke dalam satu fenomena kesehatan. Ya, jadi KTI ataupun skripsi itu adalah level kognitif yang tertinggi. Nah, di dalam standar kompetensi dokter Indonesia, di situ disebutkan bahwa untuk kompetensi yang kedua yaitu mawas diri dan pengembangan diri. Nah, di situ salah satu tujuannya adalah lulusan dokter mampu untuk mawas diri, kemudian bisa belajar sepanjang hayat, kemudian mampu untuk mengembangkan pengetahuan baru. Jadi misal nih, saya setelah 30 tahun lebih saya meninggalkan bangku kuliah. Jadi setelah tamat dokter, bagaimana kita mengembangkan keilmuan kita? Kita belajar IBM. Kemudian dengan IBM kita melakukan literatur search, kemudian kita memperbarui keilmuan kita, kita melakukan critical appraisal terhadap jurnal yang ada, kemudian kita menjadi mawas diri. Oh, kayaknya saya nih nggak tahu nih mengenai COVID, karena waktu kuliah dulu kita nggak ada belajar COVID. Akhirnya kita belajar sendiri. Nah, itu masuklah dia belajar sepanjang hayat dan masuk juga mawas diri, menyadari bahwa kita kurang untuk COVID-19. Ya. Nah, kemudian dari situ kita kemudian praktek. Kita lihat nih, kok kayaknya ada fenomena yang menunjukkan bahwa gejala dari penyakit COVID di pasien-pasien kita. Kemudian kita mengembangkannya, kita amati pasien-pasien kita lakukan analisis, jadilah dia mengembangkan pengetahuan. Nah, ini adalah kompetensi yang diharapkan untuk lulusan dokter nantinya. Ya, jadi kita belajar ini agar kita mampu untuk menyadari kekurangan kita mawas diri, dan ini menjadi alat kita untuk belajar sepanjang hayat, dan kita itu juga mampu untuk mengembangkan pengetahuan baru. Nah, adapun kalau kita lihat di sini untuk metodologi penelitian dan statistik,
kita belajar nantinya itu tentang konsep dasar penulisan proposal dan hasil. Ini sudah kita lakukan kemarin, tapi ini adalah bentuk implementasi. Kalau yang kemarin itu adalah bentuk kognitif, hanya bentuk pengetahuan, yang ini nanti masuk ke dalam levelnya yang berikutnya, yaitu keterampilan. Jadi bagaimana konsep dasar pengukuran, konsep dasar desain dari penelitian, konsep dasar untuk uji hipotesis dan statistik, termasuk telaah kritis. Ya, jadi ini semuanya masuk di dalam area kompetensi 2. Nah, di dalam area kompetensi 3 ini ada komunikasi efektif, di mana kita mampu menulis dalam bentuk laporan ilmiah. Ya, jadi ini adalah daftar keterampilan kalau kita lihat untuk kedokteran komunitas. Ya, jadi ini level kompetensinya itu adalah level 4A. Ya, kalau kita lihat ya, perencanaan dan pelaksanaan, kita mampu melakukan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan kita. Nah, untuk KTI, mahasiswa dan dosen pembimbing ya, nanti panduannya kalian bisa lihat atau unduh di web FKUSU. Jangan sampai ada yang tidak mengunduh, karena begitu nanti misalnya kalian bimbingan, luring misalnya ketemu dengan pembimbingnya, itu nanti akan ditanya, udah di-download belum panduannya gitu ya. Jadi panduannya ini adalah buku resepnya. Jadi buku resepnya itu harus kita unduh dulu supaya kita nggak sesat gitu ya. Nah, kemudian ini nanti setiap dari kalian itu akan ada satu dosen pembimbing. Ya, jadi dosen pembimbingnya ini dari semua departemen yang ada di FK. Jadi FK itu punya 28 departemen. Jadi nanti masing-masing dosen kita itu ada sekitar 308 orang. Jadi nanti satu mahasiswa untuk satu dosen. Ya, jadi bisa puas bimbingannya karena satu mahasiswa satu dosen. Nah, topik ataupun judul yang diajukan oleh mahasiswa itu diajukan ke dosennya ya. Kemudian judul final itu adalah kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kegiatan bimbingan kita itu ada 8 kali pertemuan. Jadi mahasiswa membuat lembar konsultasi, kemudian ditandatangani oleh dosen pembimbing dan menyerahkannya kepada MIU sebagai syarat untuk ujian atau untuk seminar proposal skripsi. Jadi ini 8 kali. Nah, 8 kali ini, Dek, ini harus ditandatangani oleh pembimbing. Jangan sampai gini nih, yang sering kejadian. Dia ketemu dengan dosennya, itu nggak pernah ditandatangani logbooknya. Ya, jadi bahwa dia sudah melakukan bimbingan. Bimbingan itu 8 kali itu bisa lewat Zoom, bisa langsung, bisa juga lewat email, bisa juga lewat chat. Ya, jadi ini adalah media di mana kita bisa berkonsultasi. Nah, video juga bisa. Ya, jadi live video misalnya dengan pembimbing itu juga bisa. Nah, sering ini adalah buru-buru itu nanti pas kali di ujung ya, waktu dia mau ujian proposal misalnya, baru dia minta tanda tangan dari dosen. Ternyata dosennya lagi keluar kota. Apa yang dia lakukan? Dipalsukannya lah tanda tangan dosen itu. Itu deh, itu udah langsung aja kamu kalah. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi dari awal saya ingatkan 8 kali kita bimbingan minimal, kemudian kita 8 kali konsultasi, siapkan lembar konsultasinya. Ya, jadi ditandatangani oleh dosen bimbing. Nah, ini kira-kira ya untuk semester 6 kalau kita lihat kalian ini kan sekarang masuk minggu kedua ya. Karena tanggal 7 kemarin masuknya, jadi ini minggu kedua. Nanti minggu ketiga itu nanti akan ada pengumuman dari MIU siapa yang akan menjadi dosen pembimbing. Dan kalian akan menyerahkan judul berdasarkan nanti kesepakatan akhirnya dilihat oh judulnya yang ini. Nah, di minggu kelima kita itu nanti akan ada masuk lagi,
kita akan merevisi judul yang telah kalian usulkan. Jadi kita lihat bagaimana syarat untuk judul yang baik. Nah, setelah itu akan ada proses bimbingan proposal, itu untuk minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-10. Dan di minggu ke-10 kita akan ada penyerahan proposal final untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi upayakan betul ini kita itu sesuai dengan jadwal, ya. Jadi di minggu 11 sampai 12 kita seminar proposal, kemudian minggu 13 kita ada perbaikan atau revisi proposal, sampai akhirnya nanti kita akan ada untuk mengurus ethical clearance, ya. Nah, tahap-tahapan ini deh, ini diikuti dengan baik. Jangan nanti orang udah melakukan, udah masuk nih, udah selesai proposalnya, dia menghubungi pembimbing. Ada yang gak datang-datang, gak ketemu-ketemu dengan pembimbingnya, tapi tiba-tiba seminggu sebelum ujian dia udah selesai, dikasihnya kepada pembimbingnya dengan bangga. Artinya apa? Seolah-olah mengatakan, enggak pun perlu aku dibimbing, aku itu bisa kok gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan attitude tadi, ya. Jadi dia nggak datang-datang supaya pembimbingnya nggak marah, maka dia siapkan duluan. Baru kemudian dia datang ke pembimbing, harapannya pembimbingnya itu happy. Karena apa? Karena udah jadi proposalnya. Itu salah, ya. Jadi salah. Tidak seperti itu. Ya, jadi manfaatkan pembimbingnya untuk mengoptimalkan penelitian yang kita tulis, untuk belajar tentang bagaimana membuat proposal, ya. Jadi pembimbingnya itu disayang-sayang, ya. Jadi dihargai, kemudian nantinya kita akan bisa tidak maksain, tapi juga kita itu teratur sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. Nah, ini seminar proposal. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat akan dijadwalkan untuk seminar proposal. Kemudian seminar dilaksanakan biasanya kita di ruang tutorial. Kemudian ada 1 atau 2 mahasiswa yang akan presentasi. Pengujinya biasanya terdiri dari 1 dosen pembimbing dan 2 dosen uji. Waktunya sekitar 40 menit dengan menggunakan LCD. Ya. Nah, apa yang dinilai dalam sebuah skripsi? Yang pertama, itu ada yang namanya proses bimbingan. Proses bimbingan ini bobotnya itu adalah 30%. Jadi jangan sampai nggak datang-datang. Karena kalau kita datang aja 8 kali, kita cuma datang doang nih 8 kali, kita udah dapat 30% nilai untuk skripsi kita. Bagus pun skripsi kita, tapi kalau kita menyebalkan bagi dosen pembimbing karena kita nggak datang-datang, kita kehilangan 30% gitu loh, Dek. Ya, jadi finalnya itu bukan 70% yang enggak. 30% itu ada di proses pembimbingan. Ya. Nah, kategorinya kita katakan lulus kalau nilai akhirnya adalah B. Jadi kalau nilainya C atau C+, itu nggak lulus. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan pengantar kita hari ini, yang terkait dengan bagaimana kita akan melakukan skripsi ya ke depannya. Jadi harapannya jangan sampai nantinya waktu kita melakukan skripsi, aduh ini aku males sekali lah. Nah, jadi kalau si Cindy misalnya males, lihat Agustina males nggak ya? Oh nggak, si Agus kayaknya nggak males. Oke lah kalau gitu, walaupun kita ngantuk-ngantuk kita ikutin aja. Ya, jadi pokoknya prinsipnya ingat Dokter Isti bilang badai pasti berlalu. Ya, jadi diikutin aja, jangan kemudian membuat kita menjadi malas. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Dok, untuk jumlah bimbingan itu minimal 8 kali apa harus 8 kali? Minimal. Jadi minimal 8 kali, 10 kali boleh, Tasya. Kalau misalnya dosen pembimbingnya, oh seneng banget nih sama Tasya ini, kayaknya paten kali nih kalau Tasya ini kalau datang dengan baik ini gitu ya. Nah,
dia bersedia gitu, misalnya selalu Tasya selalu bilang, dok bisa nggak dok ketemu dok, dok lihat ini bisa nggak ya, saya udah bikin hasil, dokter bisa nggak lihat. Ya, begitu selesai, kemudian diedit sama dokternya, direvisi, Tasya langsung revisi. Besoknya langsung bilang, dok boleh nggak, saya udah revisi. Nah, itu ya kan. Saya dulu punya dosen pembimbing, dosennya ini terkenal sangat sulit untuk apa namanya ya, untuk bimbingan, pokoknya lamalah selalu mahasiswa. Nah, maka saya buatlah gayanya ya kan. Jadi saya tuh sengaja, jadi begitu saya keluar dari kamarnya, kan diedit sama dia kan, ini salah, ini harus diperbaiki gitu. Begitu keluar dari kamarnya, saya langsung ngetik di situ juga. Begitu selesai gitu ininya, mau 2 jam terserah pokoknya, saya langsung lapor lagi, udah selesai saya. Jadi dia nggak bisa ngelak ya kan, terpaksa dicek ininya. Nah, jadi kita harus punya keinginan untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik ya. Jadi jangan nanti, memanglah waktu itu ada mahasiswa itu saya ngakak luar biasa. Jadi mahasiswa ini kesel banget ya dengan dosen pembimbingnya. Karena kesel, dia lagi nunggu si dosennya tadi. Jadi dia lagi nunggu dan dia kesel banget, udah nunggu lama, nggak jelas ini kapan gitu ininya. Dia ketik lah. Maksudnya dia ngechat sama kawannya karena maksudnya untuk curhat sama temennya. Karena mikirnya itu ke dosen itu terus, terkirimnya ke dosen itu gitu. Iya kan? Nah, gitu-gitu itu loh deh yang kita itu harus jaga ya. Jadi dinikmati aja. Ya, dinikmati aja karena ini adalah perjalanan kita yang pertama. Jadi dinikmati, jangan dibawa susah, jangan dibawa berat. Itu ininya ya, itu tipsnya. Izin menambahkan pertanyaan, Dok. Untuk 8 kali itu, Dok, apakah sampai sempro aja atau sampai semhas ya, Dok? Sempro lah Tas, gimana? Itu hanya sempro aja ininya ya. Oke, dokter. Sama ada satu pertanyaan lagi, Dok. Untuk judulnya itu apakah harus sejalan dengan asal departemen dari dokternya atau tidak ya? Nah, jadi kalian siapkan aja dulu apa namanya itu judulnya. Jangan sampai kalian datang gini kan, nanti aja lah datang sama dokter Isti, nanti tanya sama dokter Isti kira-kira maunya apa gitu. Bukan gitu caranya ya. Jadi misal nih, oke, pembimbingnya siapa? Dokter Isti. Dokter Isti dari mana? Departemen Komunitas. Oke. Baru kamu buatlah ininya, apa namanya? Kamu tuh udah punya sesuatu yang ingin kamu teliti. Oke? Terus kamu mikir, padahal aku tuh pengen banget mau meneliti tentang diabetes. Kau tahu, ini pembimbingnya ke orang komunitas ya. Kan gitu tuh, mikirnya kan gitu, ininya kan gitu maksudnya kan Tasya. Nah, kalau saya ditanya, maka semua ilmu kedokteran itu selalu saling kait berkait. Jadi diabetes itu bisa mau dilihat dari kacamata mana saja. Ya, jadi kita mau ambil dari angle yang mana gitu ininya. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kalau ditanya tadi apakah harus sejalan dengan dosennya, nanti tinggal disepakati saja. Ada dosen yang memang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau saya pribadi, saya akan bertanya kepada mahasiswa maunya apa. Kalaupun saya ada, karena saya sendiri juga punya apa namanya, saya punya roadmap penelitian yang saya membangun roadmap itu. Nah, kalau saya membangun roadmap itu, saya biasanya akan mengajak mahasiswa untuk ikut di dalam penelitian yang saya lakukan. Tapi biasanya saya hanya mengatakan apa namanya temanya ini dia maunya seperti apa.
Nah, gitu. Jadi itu bisa kita inikan ya, bisa kita combine. Nah, apa keuntungannya kalau kita ikut di dalam roadmap penelitian dari dosen kita? Keuntungannya adalah biasanya si dosen itu sudah punya budget penelitian. Sehingga nanti kita itu bisa nebeng ke dosennya. Gitu ininya. Misal nih kayak tahun lalu bimbingan saya misalnya gitu ya kan. Maka saya akan membantu dia bagaimana untuk mendapatkan data. Jadi misal nih susah ya cari pasien diabetes. Nah, saya bisa menyiapkan pasiennya gitu. Ya, jadi itu dia win-win solutionnya. Tapi apapun itu didiskusikan dengan dosen pembimbing. Baik, terima kasih dokter. Iya. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Martua, ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, dokter. Izin bertanya, dok. Ya, Gus. Untuk rencana penelitiannya, dok, selain judul, apakah ada hal yang lain, dok? Apakah target dari penelitiannya, bentuk penelitiannya, dan tujuannya juga, dok? Ada tim. Jadi nanti kita akan membuatnya itu step by step. Ya. Jadi kalau saya menganjurkan kita nanti akan kuliah itu, kita itu artinya kita kan project base ini ya, kuliah kita. Maka projectnya itu kan di akhir, di pertengahan tadi ya projectnya itu. Jadi buat misal nih kita minggu depan akan berbicara tentang judul, ya kan? Kalian siapin judulnya. Ya. Nanti setelah judul kita nanti akan masuk ke bab 1. Kita tentang membuat bagaimana caranya membuat latar belakang. Cara membuat tujuan penelitian, misalnya gitu ya. Nah, selesai kuliah langsung dikerjain. Oh, ini kemarin apa judulnya? Oke, kalau gitu tujuannya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Jadi step by step. Diikutin aja gitu ininya. Nah, begitu nanti kita masuk ke kerangka konsep, kita berbicara tentang definisi operasional, kemudian ada alat ukur, ada cara ukur, ada hasil ukur, dan ada skala ukur. Waktu kita bicara tentang kerangka konsep dan definisi operasional. Nah, diikutin gitu Agustina. Jadi kita itu mengikutinnya itu hari ini kuliah apa, besoknya di rumah kita langsung kerjain. Minggu depan kuliahnya apa, kita kerjain, kita terusin gitu. Nah, pada waktu kamu kuliah, misalnya ya, saya ngajar tentang definisi operasional. Bla 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 bla, setelah saya ngajar, di rumah kamu coba dengan penelitian yang kamu udah tentukan, ya kan? Kamu coba. Minggu depan pas ketemu, kamu bisa bertanya. Kemarin saya udah buat gini, Dok, ininya sesuai nggak, Dok? Nah, gitu. Jadi ada konfirmasi. Kan jadinya lebih atau dengan pembimbingnya. Jadi lebih enak. Jadi ketemu dengan pembimbing itu nggak blank. Ya. Jadi nanti jangan ketemu pembimbing itu gini loh, Dek. Udah minggu ke-10 baru sibuk cari pembimbing. Ah, itu jangan gitu. Jadi waktu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ketemu pembimbing. Bicara judul. Oke. Confirm judul kuliah, kita masuk ke latar belakang. Begitu kita kuliah masuk ke latar belakang, kita kerjain di rumah latar belakang. Jumpa dengan pembimbing, kita cerita, ini latar belakang yang saya buat, Dok. Jadi ketemu dengan dosen pembimbing itu, lihat ya tahapannya, ada di kelas, kita di kelas seperti ini di layar, kita dijelaskan, baru kemudian di rumah kita kerjakan, baru ketemu dengan pembimbing. Jadi step-stepnya seperti itu. Minggu depannya beda lagi ceritanya, itu tentang tentang metodologi penelitian.
Itu dijelaskan, misal sama Dr. Juliandi. Udah, di rumah kita coba untuk penelitian kita. Kemudian setelah kita buat untuk penelitian kita, dikoreksi sama pembimbing kita. Nah, tahapannya seperti itu. Jadi pertanyaan kita ke pembimbing, ataupun kita ketemu dengan pembimbing, untuk mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita kerjanya enak. Nggak langsung bertimpa-timpa banyak gitu, enggak. Jadi step by step, minggu demi minggu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kenapa cewek aja yang bertanya? Ini ada ketidaksetaraan gender jadinya. Oke, siapa yang mau nanya lagi nih? Nicholas? Wise? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi insya Allah nanti kita akan ada pertemuan berikutnya. Kita akan mulai step by step. Kalian buat juga step by step. Ketemu juga dengan pembimbingnya itu adalah step by step. Jangan digabung baru ketemu dengan pembimbing ya. Jadi step by step ketemu dengan pembimbingnya. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa langsung chat ke saya. Biasanya kalau nelpon nggak saya angkat. Tapi kalau dia WA, saya balas. Kasian kan saya balas ya kan? Oke, saya rasa sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.